Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baiklah, pada video kali ini Ibu ingin sedikit memberikan pengantar terkait mata kuliah kita, yaitu Ulumul Hadis. Ulumul Hadis, urgensi Ulumul Hadis. Pentingnya mempelajari ulumul hadis. Kenapa kita harus mempelajari ulumul hadis? Ada banyak hal yang membuat ulumul hadis menjadi sangat penting, khususnya bagi kita orang-orang muslim. Nah, kenapa? Yang pertama adalah agar seseorang memiliki dasar pengetahuan tentang suatu hadis yang menjadi sumber kedua ajaran Islam. Nah, seperti yang kita ketahui, hadis, kalau hadis semuanya sudah paham mesti ya. Hadis adalah salah satu sumber ajaran Islam. Jadi apapun yang berkaitan dengan Islam, hukum-hukum yang berkaitan dengan Islam atau hukum yang terdapat di dalam Islam akan kembali kepada Al-Quran maupun hadis. Nah, adalah dua sumber yang paling utama. Nah, mau tidak mau, karena hadis ini adalah sesuatu yang penting, kita harus mengetahui juga ulumnya, ilmu-ilmu mengenai hadis tersebut. Jadi tidak hanya sekedar mengetahui hadis-hadisnya, tetapi juga mengetahui ilmu-ilmu dalam hadis tersebut seperti apa. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui mana hadis dan mana yang bukan hadis. Nah, ini berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah pasti sifatnya qat'i. Tidak mungkin ada perbedaan-perbedaan. Kemudian jumlah ayatnya sudah pasti dan sudah dijamin oleh Allah keotentikannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Nah, jadi Al-Quran sampai hari kiamat ya tetap, meskipun nanti ada orang-orang yang membuat-buat Al-Quran, misalnya, itu akan langsung ketahuan. Langsung bisa diketahui bahwa yang dibuat-buat itu bukanlah Al-Quran. Nah, beda dengan hadis. Kalau hadis, jumlah hadis tidak ada yang bisa memastikan, karena jumlahnya sangat banyak sekali. Kalau kita lihat dari pengertian hadis, ini sekilas dulu ya. Hadis adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Jadi hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Nah, di sini pun nanti ada beberapa pendapat lagi. Tapi kita ambillah pendapat yang mengatakan bahwa hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Berarti pada usia 40 tahun ya. Nah, beliau wafat pada usia kurang lebih 63 tahun. Dari usia 40 sampai 63 tahun ada waktu sekitar 23 tahun. Nah, coba kita bayangkan selama 23 tahun tersebut berapa banyak perkataan yang beliau katakan, berapa banyak perbuatan yang beliau lakukan, berapa banyak ketetapan yang beliau tetapkan. Nah, semua itu adalah disebut hadis. Sehingga jumlahnya tidak ada yang bisa menghitung berapa jumlah hadis Nabi, karena saking banyaknya. Nah, kemudian untuk perkataan Nabi ini, hadis Nabi tidak ada jaminan dari Allah, sehingga memungkinkan munculnya hadis-hadis palsu. Nah, oleh karena itulah, untuk bisa membedakan mana yang betul-betul berasal dari Rasulullah dan mana yang
dibuat-buat oleh orang lain tapi disandarkan kepada Rasulullah. Nah, di sini ada yang namanya hadis makbul dan hadis mardud. Oke, itulah kenapa kita harus mempelajari ulumul hadis. Yang ketiga adalah untuk mengetahui kaidah-kaidah dalam menentukan kualitas suatu hadis. Nah, jadi hadis tadi ada yang memang berasal dari Rasulullah. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa hadis itu memang betul-betul berasal dari Rasulullah? Nah, ulama-ulama terdahulu sudah menetapkan syarat-syaratnya dan kaidah-kaidahnya. Nah, kemudian dari syarat-syarat kaidah-kaidah tersebut pada akhirnya memunculkan macam-macam hadis. Ada hadis yang sahih ketika kaidah ataupun syaratnya ataupun kriterianya itu terpenuhi, maka disebut hadis sahih. Kemudian ketika syarat-syarat atau kriterianya terpenuhi namun ada sedikit yang kurang misalnya. Nah, ini menurunkan kualitasnya, yaitu menjadi hasan. Tetapi hasan ini masih bisa diterima juga. Nah, kemudian misalnya ada satu saja kriteria yang tidak terpenuhi, maka hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Oke. Nah, kemudian yang keempat untuk mengetahui sejarah perkembangan hadis. Kita perlu mengetahui bagaimana sejarahnya sehingga hadis bisa sampai kepada kita sekarang itu melalui perjalanan yang sangat panjang sekali. Jadi banyak pengorbanan-pengorbanan yang sudah dilakukan oleh para ulama, banyak usaha yang dilakukan oleh para ulama, sehingga hadis bisa kita nikmati sekarang, bisa sampai kepada kita sekarang. Nah, oleh karena itu, kita harus mengetahui bagaimana sejarahnya. Dengan mengetahui sejarah, kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, kemudian mengetahui bagaimana perjalanan hadis, perkembangan hadis dari satu masa ke masa yang lain, sehingga kita bisa lebih menghargai, mencintai, dan mengamalkan hadis-hadis yang ada. Yang kelima yaitu mengenal para pakar hadis. Nah, jadi kita juga seharusnya, selayaknya sebagai seorang muslim mengenal orang-orang yang telah banyak berjasa dalam sejarah hadis. Kemudian mengenal kitab-kitab hadis. Nah, harus paham, harus mengerti, harus mengetahui kitab-kitab hadis yang ada sampai sekarang. Kemudian bagaimana kitab-kitab hadis tersebut di pandangan para ulama, komentar para ulama dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga untuk memudahkan memahami hadis Nabi. Jadi dalam memahami hadis itu banyak tahapan-tahapannya. Nah, salah satunya yang dipelajari dalam ulumul hadis ini. Itulah kenapa kita perlu mempelajari ulumul hadis. Selain 7 macam ini, masih banyak lagi sebetulnya organsi yang lainnya, cuman kita rangkum ke dalam 7 ini. Selanjutnya, pengertian hadis. Nah, kan tadi ulumul hadis berarti ilmu-ilmu tentang hadis. Nah, sebelum mengetahui ilmu tentang hadis, ya kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan hadis. Kita sering mendengar kata hadis. Cuman apakah kita sudah memahami apa makna dari hadis tersebut? Nah, hadis secara bahasa adalah ada beberapa macam. As-sunnah, hadis juga dimaknai sebagai sunnah. Kemudian ada al-khobar, at-tariqah, al-jadid. Ini makna secara bahasa. Sunnah ini sunnah, khobar.
Thariqah berarti jalan. Nah, hadis juga bisa dimaknai sebagai jalan dalam bahasa Arab. Kemudian dalam bahasa Arab hadis juga bisa bermakna al-jadid, diddul qadim, yaitu baru lawan dari kata lama. Secara istilah. Nah, hadis secara istilah adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran. Hadis ini menurut ahli hadis ya. Menurut ahli hadis bahwa makna dari hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat beliau. Nah, sifat juga masuk di dalam hadis. Ini menurut ahli hadis. Ini ketinggalan bahasa Arab ya. Bahasa Arabnya au taqriran au sifatan harusnya. Oke, nah kemudian menurut ahli usul fikih, antara ahli hadis dan ahli usul fikih ini ada perbedaan memaknai hadis. Kalau ahli usul, mereka mengatakan maknanya adalah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa taqriratuhu allati tathbutul ahkam taqarrarahu. Nah, hadis adalah semua perkataan Nabi, perbuatan dan ketetapannya yang berkaitan dengan hukum-hukum syara. Nah, di sini yang kita garis bawahi adalah yang berkaitan dengan hukum-hukum syara. Ini perbedaannya dengan ahli hadis. Kalau ahli hadis dia tidak membatasi, pokoknya apapun yang dikatakan Nabi, yang dilakukan Nabi dan yang ditetapkan Nabi, bahkan sifat-sifat beliau itu termasuk di dalam makna hadis. Adapun menurut ahli usul, yang namanya hadis adalah memang perkataan, perbuatan, dan ketetapan, tetapi yang berkaitan dengan hukum-hukum agama. Bagaimana dengan sifat Rasulullah misalnya? Beliau yang ketika makan menggunakan 3 jari, kemudian Rasulullah yang suka mengenakan pakaian putih atau pakaian hijau. Nah, itu kan termasuk dalam sifat-sifat kemanusiaan. Menurut ahli usul itu bukan termasuk dalam hadis. Tetapi nanti ada makna yang lain, ada sunnah. Jadi ada sunnah, ada hadis. Dia membedakan antara sunnah dengan hadis. Kalau hadis khusus yang berkaitan dengan hukum-hukum syara saja, hukum-hukum agama. Tentang sholat kah, tentang puasa kah, tentang wudhu kah, tentang jual beli, ataupun hukum-hukum yang lainnya. Nah, beda dengan pengertian dari ahli hadis tadi. Oke. Nah, itu pengertiannya tadi ya. Kemudian sinonim hadis. Artinya, kata hadis ini tidak selalu menggunakan kata-kata hadis, tapi juga bisa menggunakan kata yang lain. Misal seperti sunnah. Nah, kita kan sering mendengar kata as-sunnah. Nah, as-sunnah ini sama seperti hadis, yaitu berasal dari Rasulullah, akan tetapi ada perbedaannya dengan hadis. Apa perbedaannya? Ini perbedaan antara ahli usul dan ahli hadis ya. Kalau ahli usul mengatakan bahwa as-sunnah, yang dimaksud dengan as-sunnah adalah sebelum dan sesudah ba'tsah. Sebelum dan sesudah Nabi diangkat menjadi Rasul, itu disebut dengan sunnah. Beda dengan hadis tadi. Kalau hadis, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sesudah ba'tsah saja. Nah, itu perbedaannya antara sunnah dan hadis menurut al-muhadditsin, ahli hadis. Artinya, sunnah ini lebih umum daripada hadis. Oke, bisa dipahami ya. Sunnah lebih umum daripada hadis. Kemudian, menurut ahli usul fikih, sunnah adalah yang disandarkan kepada Nabi yang berhubungan dengan hukum syara. Nah, kalau kita lihat pengertian dari ahli usul, maka
Sunnah dan hadis memiliki pengertian yang sama. Intinya sama-sama yang berkaitan dengan hukum syara. Ini menurut usuliyin. Oke? Sinonim yang kedua ada kata al-khabar. Nah, biasa kita kadang ya mendengar di dalam hadis akhbarana an Abi Hurairah, misalnya dia menggunakan kata akhbarana bukan haddatsana. Jadi khobarkan. Nah, khobar di sini yang dimaksud ya sama seperti hadis, cuman ada perbedaannya. Perbedaan khobar dengan hadis. Jadi khobar bisa digunakan untuk kata hadis, tapi kalau hadis ini dari Nabi, kalau khobar bisa selain dari Nabi. Bisa selain dari Nabi. Bisa dipahami ya? Hadis itu hanya berasal dari Nabi, bisa disandarkan kepada Nabi. Kalau khabar, ini kepada Nabi bisa, kepada selain Nabi juga bisa. Misalnya khabar dari sahabat, khabar dari tabi'in, khabar dari ulama, khabar dari Muhammad siapa misalnya, Muhammad Ilyas misalnya nih. Itu bisa disebut dengan khabar juga. Ya, khabar ini lebih umum daripada hadis. Kemudian, nah di sini tadi khabar lebih umum dari hadis, cenderung kepada Nabi, sahabat dan tabi'in. Ini perbedaannya. Nah, kemudian yang ketiga ada kata al-athar. Nah, al-athar ini sama seperti khabar. Artinya apa? Hanya disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Nah, athar ini lebih khusus lagi ya. Sama seperti khabar, artinya athar ini bisa disandarkan kepada Nabi, tapi bisa juga disandarkan kepada selain Nabi. Siapa selain Nabi? Kalau khabar, selain Nabinya ini ya sahabat, tabi'in, ulama-ulama masuk di sini. Kalau athar ini memang bisa disandarkan kepada selain Nabi, tapi hanya kepada sahabat dan tabi'in. Kalau ulama, apakah bisa kita menyebutnya dengan athar? Tidak bisa. Ulama yang di luar sahabat dan tabi'in. Oke, ini sinonim dari hadis. Mungkin cukup ya, ternyata sudah 17 menit. Kita cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.